Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Hidayah, mahasiswa program studi manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Nah, video kali ini untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis dalam rangka ujian tengah semester. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai etika bisnis dalam proyek food estate di Indonesia, khususnya terkait alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit dan implikasinya terhadap prinsip etika bisnis. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan pendapat tentang proyek food estate itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa proyek food estate itu merupakan salah satu topik yang sangat kontroversial di Indonesia. Nah, awalnya food estate itu dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, menurut berita dalam laporan BBC Indonesia, banyak lahan justru gagal dan beralih menjadi kebun sawit sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal program. Nah, kesimpulannya, menurut saya proyek ini belum strategis bagi ketahanan pangan karena lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, saya setuju proyek ini tetap dilanjutkan, tapi harus dievaluasi dan dikaji ulang secara menyeluruh sebelum dilanjutkan kembali. Untuk bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis etika bisnis. Yang pertama, tentang isu etika bisnis dalam proyek food estate, terutama isu greenwashing, yang merupakan klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua, prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi nih dalam proyek food estate. Untuk bagian pertama, greenwashing, isu etika bisnis yang paling utama. Jadi greenwashing itu merupakan klaim bahwa proyek ini tuh mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan. Nah, padahal realisasinya atau realitanya justru menunjukkan kegagalan dan kerusakan lingkungan. Dampak greenwashing sendiri itu bertentangan dengan prinsip etika bisnis. Greenwashing itu menyesatkan publik, merusak kepercayaan masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi petani dan lingkungan. Nah, karena informasi yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran etika bisnis. Pada proyek food estate ini terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu kewajiban pengambilan keputusan untuk bertindak secara sadar, bertanggung jawab, dan berdasarkan pertimbangan moral, serta data yang matang. Tapi dalam praktiknya, izin proyek yang dikeluarkan itu secara sepihak, tanpa kajian lingkungan dan sosialisasi yang memadai. Yang kedua, prinsip kejujuran, yang menuntut transparansi dan keterbukaan informasi. Pemerintah dan pelaksana proyek tidak menyampaikan kondisi sebenarnya kepada masyarakat, terutama terkait kegagalan panen, dampak lingkungan, dan alih fungsi lahan ke sawit. Yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat, yang berarti kegiatan bisnis tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun, proyek ini justru menyebabkan kerusakan ekosistem, deforestasi, dan hilangnya mata pencaharian petani. Yang keempat, prinsip yang dilanggar adalah prinsip keadilan, yang mengharuskan perlakuan adil bagi semua pihak. Tapi dalam proyek food estate ini, keputusan lebih berpihak kepada kepentingan investor, pemerintah, dan pihak-pihak tertentu. Sementara hak petani, masyarakat adat, dan lingkungan itu diabaikan. Selanjutnya, yang kelima, ada prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu kewajiban menjaga integritas dan tanggung jawab moral. Tata kelola proyek yang minim transparansi dan berpotensi konflik kepentingan itu menunjukkan kurangnya profesionalisme pemerintah dalam menjalankan proyek ini. Dan yang terakhir, prinsip saling menguntungkan. Jadi prinsip ini tuh harusnya memberikan manfaat kepada semua pihak, tapi nyatanya proyek ini lebih menguntungkan pihak tertentu seperti yang sudah dijelaskan, seperti pemerintah, investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan, bukan untuk masyarakat umum, dan tidak memberikan manfaat yang seimbang. Nah, untuk bagian yang terakhir, apa sih rekomendasi penyesuaian seperti saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek food estate ini lebih bertanggung jawab secara etika dan juga lingkungan, dan bagaimana langkah-langkah untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan untuk sekedar ditanam sawit. Yang pertama, rekomendasi berbasis prinsip etika bisnis.
Berdasarkan prinsip etika bisnis, menurut Sonny Keraf yang tadi sudah dijelaskan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk prinsip otonomi, pemerintah harus melakukan pengambilan keputusan secara sadar, bertanggung jawab, dan berbasis kajian ilmiah. Jadi setiap izin proyek food estate itu harus didahului oleh analisis data ergonomis, sosial, dan ekologis yang komprehensif, serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik. Yang kedua, untuk prinsip kejujuran, pemerintah wajib menyampaikan informasi yang benar dan transparansi kepada publik mengenai tujuan, capaian, bahkan kegagalan, serta dampak dari proyek food estate yang sedang dijalankan. Jadi, klaim ketahanan pangan itu harus didukung oleh data faktual dan adanya evaluasi terbuka, bukan hanya narasi yang menyesatkan. Kemudian, untuk prinsip tidak berniat jahat, rekomendasinya proyek food estate ini harus menghindari praktik yang merusak lingkungan dan juga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pembukaan lahan yang berpotensi menyebabkan deforestasi, degradasi lingkungan harus dihentikan, serta setiap kegiatan wajib melalui AMDAL yang ketat dan independen. Kemudian, prinsip keadilan. Pemerintah perlu menjamin perlindungan hak petani dan masyarakat terdampak. Hal ini mencakup pengakuan hak atas lahan, pemberian kompensasi yang layak, serta pembagian manfaat proyek secara adil agar tidak menguntungkan investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain. Kemudian, prinsip hormat pada diri sendiri. Pemerintah dan pelaksana proyek food estate ini harus menjaga integritas dan profesionalismenya melalui tata kelola yang transparan, pengawasan, independen, serta penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang atau adanya konflik kepentingan. Dan yang terakhir, untuk prinsip saling menguntungkan. Jadi, proyek food estate ini harus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Petani lokal perlu dilibatkan sebagai mitra utama, sehingga proyek tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah-langkah untuk memastikan proyek sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan atau ketahanan pangan bukan sawit. Yang pertama, penegasan regulasi dan tujuan proyek. Jadi pemerintah harus menetapkan aturan yang secara tegas melarang alih fungsi lahan food estate menjadi perkebunan sawit atau komoditas non-pangan. Yang kedua, perlu adanya evaluasi dan audit menyeluruh. Jadi pemerintah melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh lokasi food estate yang ada, termasuk melakukan audit penggunaan lahan, jenis komoditas yang ditanam, serta capaian produksi pangan. Langkah-langkah ketiga, penetapan komoditas pangan secara strategis. Jadi food estate itu harus difokuskan pada produksi komoditas pangan seperti padi, jagung, dan pangan lokal yang sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, bukan komoditas ekspor seperti sawit. Yang keempat, pelibatan petani dan masyarakat lokal. Jadi, petani lokal harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya agar proyek benar-benar mendukung kebutuhan pangan dan kesesuaian dengan masyarakat. Yang kelima, perlu adanya pengawasan independen nih dan transparansi publik. Jadi perlu membentuk sebuah tim pengawas independen yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan proyek serta mempublikasikan hasil pengawasan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap progres dalam proyek food estate. Dan yang terakhir, perlu adanya sanksi tegas atas pelanggaran. Jadi memberikan sanksi administratif ataupun hukum kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan proyek food estate ini untuk kepentingan di luar ketahanan pangan. Nah, kesimpulannya, proyek food estate ini bisa terus dilaksanakan, asalkan memperhatikan etika bisnis, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial agar benar-benar mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sekian video saya kali ini yang membahas tentang kasus food estate di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.